Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulang sedikit materi minggu lalu, yaitu nilai mutlak secara definisi. Nah, perhatikan jika ada nilai mutlak X, maka nilainya akan ada X jika syaratnya nilai X itu lebih besar sama dengan 0 dan akan menjadi negatif X kalau X-nya lebih kecil dari 0. Jadi diperhatikan ya, akan ada nilai X dan negatif X tergantung syaratnya apa. Nah, Ibu beri contoh ini. Misalkan nilai mutlak dari 8. Nah, perhatikan bahwa 8 itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Maka nilai mutlak 8 adalah 8 itu sendiri. Bagaimana kalau negatif? Nah, perhatikan kalau nilai mutlak dari negatif 6. Nilai negatif 6 itu lebih kecil dari 0, maka nilainya akan negatif kali negatif 6, maka hasilnya adalah positif 6. Berikut Ibu kasih contoh lagi, tentukanlah nilai mutlak dari nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak negatif 9 dikurang nilai mutlak negatif 2 dikali nilai mutlak 1/2. Maka diperhatikan bahwa nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3 dan tambah nilai mutlak dari negatif 9 itu berarti 9 dikurang dalam kurung nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2 dikalikan nilai mutlak 1/2 itu adalah 1/2 tutup kurung. Nah, 3 ditambah 9 itu adalah 12 dikurang dalam kurung itu 2 dikali 1/2 berarti 1. Maka 12 dikurang 1 adalah 11. Contoh berikutnya adalah nilai mutlak 8 dikurang nilai mutlak dari negatif 12 ditambah nilai mutlak dari negatif 7 dikurang nilai mutlak dari 5. Nah, berapakah nilai mutlak dari soal berikut? Nah, perhatikan bahwa nilai mutlak dari 8 adalah 8, nilai mutlak dari negatif 12 adalah 12, kemudian ditambah nilai mutlak dari negatif 7 adalah 7 dikurang nilai mutlak dari 5 adalah 5. 8 dikurang 12 itu adalah negatif 4. Kemudian 7 dikurang 5 itu adalah 2. Jadi negatif 4 tambah 2 itu sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Tentukanlah nilai X jika ada yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama adalah nilai mutlak dari 3X dikurang 8 sama dengan 5. Diingat bahwa nilai mutlak itu ada nilai yang negatif dan positif. Jadi kita bagi dua dulu ya. Nah, positif, kemudian ada yang bentuk yang negatif. Nah, dibagi dua dulu. Kemudian diperhatikan bahwa yang bentuk positif itu di dalam nilai mutlak berarti 3X dikurang 8 sama dengan 5. Nah, pindah ruaskan dulu yang negatif 8. Jadi 3X sama dengan 5 ditambah 8 karena tadi negatif ya, pindah ruasnya jadi positif. Jadi 3X 5 tambah 8 itu 13. Maka 3X itu 13 dibagi dengan 3. Nah, sekarang perhatikan untuk yang bentuk negatif. Jadi negatif dikalikan 3X dikurang 8. Jangan lupa kurungnya ya nak ya, sama dengan 5. Kemudian dikalikan negatif 3 kalikan X berarti negatif 3X
negatif 3 kalikan negatif 8, berarti dapatnya positif 8 sama dengan 5. Nah, pindah ruaskan dulu nilai 8 ya, karena sama-sama konstanta. Berarti negatif 3x sama dengan 5 dikurang 8. Kemudian negatif 3x sama dengan 5 kurang 8 itu adalah negatif 3. Jadi x sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3, maka nilai x itu sama dengan 1. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan 13/3 dan x sama dengan 1. Nah, kemudian kita substitusi ulang ke persamaan awal supaya kita melihat apakah nilai x itu memenuhi untuk persamaan di awal. Kita substitusi ke persamaan awalnya, yaitu 3x dikurang 8 untuk nilai x sama dengan 13/3 dan x sama dengan 1. Sekarang kita substitusi nilai yang kita peroleh tadi ke persamaan awal. Untuk x 13/3 kita substitusi ke 3 dikalikan 13/3 dikurang 8, kita buktikan apakah nilai mutlak tersebut sama dengan 5. Nah, sekarang perhatikan untuk 3 kalikan 13/3, 3 dan 3 kan bisa dicoret, jadi sisa 13. Jadi nilai mutlak dari 13 dikurang dengan 8 sama dengan 5. Jadi 13 dikurang 8 adalah nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Nah, perhatikan bahwa nilai mutlak 5 itu adalah 5. Jadi untuk x sama dengan 13/3 itu nilainya betul ya, 5 sama dengan 5. Nah, sekarang kita substitusi untuk x-nya sama dengan 1. 3 dikali 1 dikurang 8, apakah nilainya benar sama dengan 5? Nah, sekarang perhatikan untuk 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian dikurang 8, tutup nilai mutlaknya sama dengan 5. 3 dikurang 8 itu kan sama dengan nilai mutlak dari negatif 5. Nah, perhatikan di awal bahwa nilai yang negatif kalau masuk dalam tanda mutlak berarti nilainya jadi positif. Jadi untuk x sama dengan 1 juga nilainya memenuhi untuk persamaan tersebut ya. X sama dengan 13/3 dan x sama dengan 1 nilainya sama-sama memenuhi untuk persamaan di awal. 3x dikurang 8 sama dengan 5. Sekarang untuk soal kedua, nilai mutlak dari 4x dikurang 3x sama dengan nilai mutlak negatif 4. Perhatikan bahwa nilai mutlak negatif 4 itu kan sama dengan 4. Jadi kita bisa tulis nilai mutlak dari 4 dikurang 3x itu sama dengan 4. Nah, perhatikan untuk menyelesaikan persamaan tersebut, di awal harus langkah pertamanya harus dibagi 2, nilai yang bentukannya positif dan bentuk yang negatif. Nah, bentuk yang positif berarti 4 dikurang 3x sama dengan 4. Tahap berikutnya adalah memindahkan konstanta ke ruas kanan. Jadi 4 pindah ke ruas kanan jadi negatif 4. Jadi negatif 3x sama dengan 4 dikurang 4. Jadi negatif 3x sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 dibagi negatif 3. Maka nilai x yang kita peroleh adalah sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan untuk bentuk yang negatif. Jadi negatif dikalikan 4 dikurang 3x tutup kurung sama dengan 4. Nah, kalikan dulu. Negatif kalikan 4, negatif 4, negatif kalikan negatif 3x, positif 3x sama dengan 4. Sama kayak tadi, konstantanya pindah ke ruas kanan. Jadi 3x sama dengan 4. Karena tadi minus jadi pindah ruasnya jadi positif. Jadi 3x
tambah 4 tambah 4 jadi 3x sama dengan 8. Maka nilai x yang kita peroleh adalah 8 dibagi 3. Nah, untuk menentukan nilai x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 8/3 memenuhi, maka kita harus substitusi ulang ke persamaan awalnya. Begitu juga dengan 8/3. Nah, sekarang kita substitusi untuk x sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan awalnya. 4 dikurang 3x. X-nya substitusi jadi 0. Apakah nilainya sama dengan 4? 4 dikurang 3 kali 0 adalah 0. Jadi nilai mutlak 4 dikurang 0 berarti nilai mutlak 4. Jadi 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita substitusi juga untuk x-nya sama dengan 8/3. Maka nilai mutlak dari 4 dikurang 3 dikalikan 8/3. Kita lihat apakah nilainya sama dengan 4. Jadi nilai mutlak, nah 3 dibagi 3 itu kan habis. Jadi nilai mutlak dari 4 dikurang 8 sama dengan 4. Nah, perhatikan 4 dikurang 8 adalah negatif 4 sama dengan 4. Jadi negatif 4 itu nilainya adalah sama dengan 4. Jadi terbukti ya untuk nilainya sama-sama 4 untuk x-nya 8/3 dan x sama dengan 0 itu memenuhi persamaan. Berikutnya adalah grafik fungsi nilai mutlak. Nah, kalau menggambarkan grafik fungsi berarti kita menggambarkan dalam bidang kartesius ada sumbu x dan sumbu y. Nah, fungsinya adalah y sama dengan nilai mutlak x, di mana x-nya merupakan bilangan real. Jadi, Ibu masukkan nilai x-nya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Ya, jadi kita mencari nilai grafik fungsi dari y sama dengan nilai mutlak x, dengan x yang Ibu masukkan tadi negatif 3 sampai dengan 3. Sekarang kita substitusi masing-masing nilai x. Untuk y sama dengan nilai mutlak dari negatif 3. Nah, di awal kan untuk nilai mutlak yang negatif berarti negatif kali negatif 3 berarti nilai y-nya sama dengan 3. Jadi kita masukkan y-nya 3 sehingga diperolehlah titik koordinatnya negatif 3 dengan 3. Nah, sekarang kita cari nilai y kalau nilai x-nya adalah negatif 2. Nah, diperhatikan nilai mutlak negatif 2 adalah sama dengan negatif kali negatif 2, maka nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Jadi y-nya sama dengan 2. Maka titik koordinat yang diperoleh adalah negatif 2 dan 2. Begitu juga dengan y sama dengan nilai mutlak dari negatif 1. Maka negatif 1 itu nilai mutlaknya adalah negatif kali negatif 1. Maka nilainya sama dengan 1. Jadi nilai y-nya sama dengan 1. Titik ordinatnya adalah negatif 1 dan 1. Begitu juga dengan y sama dengan 0. Maka nilai mutlak dari 0. Maka nilai y-nya adalah 0. Jadi titik ordinatnya adalah 0,0. Kalau y-nya sama dengan nilai mutlak dari 1, maka nilainya adalah 1. Jadi ketika x-nya 1, y-nya 1, maka titik ordinatnya adalah 1,1. 2 juga begitu, nilai mutlak dari 2 ya 2 sendiri, titik ordinatnya jadi 2,2. Dan ketika x-nya 3, maka nilai mutlak dari 3 adalah y-nya 3. Jadi titik ordinatnya adalah 3,3. Jadi diperoleh ya, untuk x-nya sama dengan negatif 3, y-nya diperoleh 3 dengan titik ordinatnya negatif 3,3. Ketika x-nya
negatif 2, maka diperoleh titik ordinatnya negatif 2,2. Begitu juga dengan negatif 1, titik ordinatnya dan negatif 1 dan 1, 0 sampai dengan 3 begitu ya. Sekarang kita gambarkan di bidang kartesius. Ingat, bidang kartesius ada sumbu X, ada sumbu Y dengan nilai X tadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan Y-nya ada 1, 2, 3. Nah, tadi kan negatif 3,3 titik ordinatnya, kemudian negatif 2 dan 2, negatif 1, 1, 0 dan 0, kemudian 1,1, 2,2, 3,3. Nah, sekarang kita tarik garis ke titik ordinatnya masing-masing. Jadi negatif 0, kemudian 1,1, 2,2 dan 3,3. Kemudian negatif 1,1, negatif 2,2 dan negatif 3,3. Jadi sudah selesai untuk grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, grafiknya berada di atas sumbu X. Sudah selesai untuk grafik fungsi nilai mutlak. Sekarang Ibu tunjukkan cara menggambar grafik fungsi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi ini boleh di-download di Play Store. Ini namanya GeoGebra. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nih, kalau masukkan, kemudian tinggal klik Y sama dengan ini nilai mutlak yang ini, tinggal X, kemudian cara otomatis keluar tadi ya. Nih 1, kemudian 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2, nih negatif 1 dengan 1, negatif 2 dengan 2, negatif 3 dengan 3. Jadi nilai grafik fungsi nilai mutlak Y sama dengan nilai mutlak X, grafik fungsinya seperti ini ya. Nah, misalnya Ibu ganti grafik fungsinya Y sama dengan X dikurang 2. Nilai mutlaknya X dikurang 2, maka yang terjadi adalah grafik fungsinya pindah ke kanan sepanjang 2. Nah, gitu. Terima kasih.